Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Dulu, di sebuah desa yang tersembunyi di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang kepala desa yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kebaikan hatinya. Kepala desa ini selalu memastikan setiap uang yang diterima dari pemerintah untuk pembangunan desa dipergunakan dengan bijak. Sebelum memutuskan penggunaan dana tersebut, ia selalu mengumpulkan seluruh warga desa di balai desa yang sederhana namun penuh kenangan. Di sana, ia meminta izin dari setiap warga, memberikan mereka kesempatan untuk memegang uang tersebut sejenak sebagai simbol tanggung jawab bersama. Dengan cara ini, rasa kebersamaan dan kepercayaan tumbuh di antara mereka. Sejak pertama kali ia memimpin, desa tersebut menjadi tempat yang tentram dan damai. Tidak ada satupun warga yang merasa kurang atau mengeluh, karena kepala desa ini sangat memperhatikan kesejahteraan mereka. Kebaikan hatinya terpancar dalam setiap tindakan dan keputusannya, sehingga tidak ada ruang sedikit pun bagi warga untuk tidak menyukainya. Tidak terasa, kepala desa yang baik hati ini telah menjabat selama 3 periode. Selama masa kepemimpinannya, desa yang dahulu terpencil dan tertinggal kini berkembang pesat, setara dengan desa-desa besar lainnya. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga menjadi bukti nyata dari kepemimpinannya yang cemerlang. Namun, ketentraman dan kedamaian desa ini mulai terusik ketika masa pemilihan kepala desa yang baru tiba. Seorang laki-laki berusia 40-an tahun bernama Pak Sekar mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dulu, Pak Sekar pernah menjabat sebagai sekretaris desa, namun karirnya berakhir karena terlibat dalam kasus penggelapan dana desa. Meski demikian, ia kini kembali dengan ambisi besar untuk memimpin desa. Pak Sekar memulai kampanyenya dengan memasang banyak spanduk di berbagai sudut desa. Ia juga mengadakan berbagai acara untuk menarik simpati warga. Dalam usahanya meraih dukungan, ia bahkan rela membagikan uang sebesar Rp300.000 per kepala keluarga. Tindakan ini membuat warga yang mendukung kepala desa yang baik hati mulai merasa resah. Hari demi hari, semakin banyak warga yang tergoda oleh uang yang ditawarkan oleh Pak Sekar, meskipun mereka tahu sejak kelamnya. Namun, situasi ekonomi yang sulit akibat hujan yang terus-menerus membuat banyak warga terpaksa menganggur, dan tawaran uang tersebut menjadi sangat menggiurkan bagi mereka. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Warga desa satu persatu memasuki ruang pemungutan suara. Ketika hasil pemilihan diumumkan, ternyata jumlah suara yang diperoleh kedua calon sama banyaknya. Kejadian ini mengejutkan semua orang. Para saksi mengumumkan bahwa hasilnya seri, tidak ada yang menang ataupun kalah. Mereka menyampaikan permintaan maaf kepada kedua calon dan para warga, serta mengumumkan bahwa pemilihan akan diulang 3 hari lagi. Mendengar hal ini, kepala desa yang baik hati segera menawarkan untuk mengalah demi kebaikan bersama. Namun, para pendukungnya dengan tegas menolak. Mereka berseru dengan semangat bahwa mereka ikhlas memilihnya dan yakin bahwa ia akan menang dalam pemilihan ulang. Mereka bertekad untuk tetap memilihnya, karena percaya bahwa hanya dia yang bisa memajukan desa mereka. Meskipun begitu, kepala desa yang baik hati merasa tidak enak hati melihat semangat pendukungnya yang begitu tinggi. Tatapannya bertemu dengan tatapan Pak Sekar yang segera mengalihkan pandangannya dengan sikap meremehkan. Kepala desa hanya bisa menghela nafas panjang, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat di pundaknya. Kembali ke rumah, kepala desa disambut oleh istrinya yang bijaksana. Mereka berbincang tentang situasi yang terjadi. Sang istri mengingatkan bahwa warga mendukung suaminya karena mereka telah melihat banyak perubahan baik selama masa kepemimpinannya. Namun, kepala desa merasa tidak enak hati dengan Pak Sekar. Istrinya mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa manusia memang tempatnya hilaf dan salah. Ia juga mengingatkan bahwa Pak Sekar dulu pernah diberhentikan sebagai sekdes karena penggelapan dana, dan warga tahu hal itu. Malam itu, hujan turun kembali setelah seharian mendung. Udara dingin membuat kepala desa merapatkan selimut di tubuhnya.
Mereka berbincang tentang anak mereka yang sedang kuliah, mengenang masa-masa sekolah dulu. Tawa mereka menghangatkan malam yang dingin, mengusir sejenak kekhawatiran yang melanda hati. Mereka percaya bahwa apapun hasil pemilihan nanti, yang terbaiklah yang akan menang. Keesokan harinya, Pak Bardi, kepala desa yang baik hati, sedang memancing di sungai yang tenang di desa mereka. Air sungai mengalir dengan lembut, menciptakan suasana damai yang mendamaikan hati. Namun, suasana tersebut sedikit terganggu ketika ia melihat Pak Sekar, lawannya dalam pemilihan kepala desa, sedang berusaha memperbaiki susunan batang kayu yang terlihat berantakan di tepi sungai. Melihat kesulitan yang dihadapi Pak Sekar, Pak Bardi segera meletakkan alat pancingnya dan berjalan menghampiri untuk menawarkan bantuan. Pak Bardi tanpa diminta langsung membantu mengangkat batang-batang kayu yang berat itu. Namun, respons Pak Sekar cukup mengejutkan. Dengan nada ketus, Pak Sekar menolak bantuan tersebut, menyatakan bahwa ia bisa mengurusnya sendiri. Pak Bardi, dengan nada tenang, menjawab bahwa ia hanya ingin membantu karena melihat Pak Sekar kesulitan. Namun, Pak Sekar tetap bersikeras menolak dengan menyindir Pak Bardi, menuduhnya berpura-pura baik agar Pak Sekar mau mengalah dalam pemilihan. Pak Bardi tetap tenang dan menjelaskan bahwa ia tulus ingin membantu tanpa maksud tersembunyi. Namun, Pak Sekar tetap marah dan meluapkan kekesalannya, menuduh pendukung Pak Bardi sebagai orang-orang fanatik yang tidak tahu sopan santun. Pak Sekar bahkan meludah sebagai tanda penghinaan. Pak Bardi pun memutuskan untuk pergi, meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa. Dari kejauhan, ia meminta maaf kepada Pak Sekar, menegaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk menyinggung perasaannya. Hari pemilihan ulang pun tiba. Warga desa berbondong-bondong menuju tempat pemilihan meskipun hujan turun dengan deras. Di antara pendukung Pak Bardi dan Pak Sekar, terjadi perang sindir-menyindir yang semakin memanas. Namun, semangat warga tidak surut meskipun cuaca tidak bersahabat. Setelah proses pemilihan selesai dan suara dihitung, hasilnya menunjukkan bahwa Pak Bardi kembali terpilih sebagai kepala desa. Kemenangan ini disambut dengan sukacita oleh para pendukungnya. Mereka mengarak Pak Bardi keliling desa, merayakan kemenangan dengan penuh kegembiraan, sementara Pak Sekar pulang dengan raut wajah penuh emosi dan kekecewaan. Malam itu, warga mengadakan pesta kecil di depan rumah Pak Bardi. Mereka membakar singkong, ikan, dan memasak nasi bersama-sama. Suasana penuh kebahagiaan terasa di setiap sudut, dengan tawa dan canda yang menghiasi malam yang dingin. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sebulan setelah kembali menjabat, Pak Bardi dihadapkan dengan berbagai masalah. Beberapa warga pendukungnya mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Anak-anak kecil mengalami muntaber, bahkan ada yang meninggal. Situasi desa menjadi kacau, dengan emosi warga yang mulai tidak terkendali. Beberapa pengikut setia Pak Sekar memprovokasi pendukung Pak Bardi, menyebarkan desas-desus bahwa penyakit-penyakit aneh ini adalah akibat dari kepemimpinan Pak Bardi. Ada warga yang termakan provokasi ini, namun ada juga yang tetap percaya bahwa penyakit-penyakit ini bukanlah kesalahan Pak Bardi. Ketegangan di desa meningkat. Perkelahian antar pendukung Pak Bardi terjadi, dan beberapa warga mulai beralih mendukung Pak Sekar, terutama setelah Pak Sekar mendatangkan pengobatan medis di desa dengan biaya yang telah ia bayar lunas. Di tengah kekacauan ini, Pak Bardi sendiri terkena penyakit aneh. Kepalanya terasa sangat gatal, hingga ia harus menggaruk dengan kawat hingga berdarah. Namun, tidak banyak yang tahu tentang penderitaan yang ia alami. Istri Pak Bardi, yang cemas melihat kondisi suaminya, memutuskan untuk membeli sisir kutu di pasar. Ketika ia mulai menyisir rambut Pak Bardi, mereka terkejut melihat banyak kutu besar dan hitam berjatuhan. Istrinya bergidik melihat kutu-kutu tersebut, namun meski disisir terus-menerus, kutu-kutu itu tetap ada dan semakin banyak. Pak Bardi merasa kebingungan dan bertanya apakah kondisi ini wajar. Istrinya mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa mungkin kutu-kutu itu berasal dari kelelawar yang sering masuk ke rumah mereka. Hari pun berlalu dengan cepat.
Malam itu, ketika bulan sabit berwarna kemerahan menghiasi langit, Pak Bardi yang baru selesai menyisir rambutnya mendengar suara timpukan benda keras dan angin kencang yang menerpa atap rumahnya. Suara itu menambah kegelisahan di hatinya, seolah alam turut merasakan kekacauan yang sedang melanda desa mereka. Baru saja Pak Bardi akan beranjak dari duduknya, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyerang ulu hatinya. Rasa sakit itu begitu hebat sehingga ia hampir tidak bisa bernapas. Istrinya, yang berada di dekatnya, segera menghampiri dan mencoba mengurut-urut ulu hati suaminya dengan harapan bisa meredakan rasa sakit itu. Pak Bardi merasakan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya, turun naik tanpa henti. Ia berteriak kesakitan, menyebutkan bahwa rasa sakit itu terasa seperti ditusuk jarum di berbagai bagian tubuhnya. Istrinya hanya bisa menangis melihat suaminya yang terus mengerang tanpa henti. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari bantuan ke tetangga terdekat. Dengan hati yang cemas, istri Pak Bardi berlari keluar rumah menuju rumah tetangga yang hanya berjarak beberapa meter saja. Namun, tidak ada yang mau membuka pintu. Satu persatu rumah tetangga ia datangi, tapi semuanya tertutup rapat, kecuali rumah Pak Dullah. Pak Dullah dan istrinya segera bergegas mengikuti istri Pak Bardi kembali ke rumah mereka, diterangi oleh senter yang mereka bawa. Mereka berjalan melalui jalanan yang berlumpur tanpa mempedulikan kotoran yang menempel di kaki mereka. Setibanya di rumah Pak Bardi, Pak Dullah dan istrinya terkejut melihat keadaan Pak Bardi yang sangat mengenaskan. Dengan nada gemetar, Pak Dullah bertanya kepada istri Pak Bardi tentang sudah berapa lama suaminya mengalami sakit seperti itu. Istri Pak Bardi menjelaskan bahwa rasa sakit itu mulai muncul beberapa hari setelah anaknya Suli meninggal. Ia mencurigai bahwa sakit ini bukanlah sakit biasa, melainkan sakit kiriman dari seseorang yang tidak suka terhadap keluarga mereka. Pak Dullah mengiyakan kemungkinan tersebut dan memutuskan untuk pergi ke desa sebelah untuk memanggil Pak Rahman, seorang yang dikenal paham dengan hal-hal gaib. Sementara Pak Dullah pergi, istri Pak Bardi dan istri Pak Dullah sibuk merawat Pak Bardi yang semakin merasakan gatal di kepalanya. Istri Pak Dullah, yang mulai merasa mual melihat kondisi Pak Bardi, mencoba menyembunyikan rasa mualnya sebaik mungkin. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menggundul rambut Pak Bardi dengan harapan bisa menghilangkan kutu-kutu besar dan hitam yang terus muncul dari kepalanya. Setelah rambut Pak Bardi digundul, kutu-kutu itu tetap ada dan bahkan semakin banyak. Istri Pak Dullah menggunakan plastik dan segayung air panas untuk menghilangkan kutu-kutu tersebut, namun kutu-kutu itu seolah tidak pernah habis. Meskipun kutu-kutu itu sudah dihilangkan, Pak Bardi masih terus merasakan gatal yang luar biasa. Ia berteriak meminta disisir dan disiram air panas. Istri Pak Dullah pun menyiramkan seember air panas ke kepala Pak Bardi, dan seketika rasa sakitnya hilang. Mereka sempat merasa lega, namun tidak lama kemudian, rasa gatal itu kembali dengan lebih hebat. Pak Bardi yang sudah tidak tahan lagi, mengambil pisau dan bermaksud melukai kepalanya sendiri. Istrinya dan istri Pak Dullah mencoba mencegahnya, tapi tenaga mereka tidak cukup kuat untuk menghalangi Pak Bardi. Dengan kejam, Pak Bardi mengiris kulit kepalanya sendiri sambil tertawa histeris. Darah segar mengalir dari lukanya. Tidak puas dengan itu, Pak Bardi mulai membenturkan kepalanya ke tiang rumah, membuat darah semakin banyak keluar dan tubuhnya akhirnya tumbang ke lantai. Istrinya menangis histeris, memeluk tubuh suaminya yang sudah tak bergerak. Tak lama setelah itu, Pak Dullah kembali bersama Pak Rahman, seorang pria dengan penampilan sederhana yang dikenal ahli dalam hal-hal gaib. Pak Rahman segera mengecek keadaan rumah dan menatap sudut-sudutnya seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Setelah memeriksa, Pak Rahman menyatakan bahwa rumah mereka telah ditandai oleh seseorang yang sangat membenci Pak Bardi. Istri Pak Bardi terus menangis, tidak percaya suaminya meninggal dengan cara yang begitu tragis dan mengerikan. Pak Dullah hanya bisa mengucapkan belasungkawa dan mencoba menenangkan istri Pak Bardi yang kehilangan suaminya dengan cara yang begitu memilukan.
Malam itu, suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi kelam dengan kesedihan yang mendalam, meninggalkan luka yang tak akan pernah terlupakan oleh semua yang menyaksikannya. Pada hari pemakaman, hujan masih turun meski hanya berupa rintik-rintik yang lembut. Langit kelabu seakan turut berduka atas kepergian sosok yang begitu dihormati di desa itu, Pak Kades baik hati. Banyak orang berkumpul dengan wajah-wajah penuh kesedihan, merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Mereka semua tahu bahwa kehidupan Pak Kades telah berakhir dengan tragis, menjadi korban dari perbuatan keji orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Kehilangan beliau adalah pukulan telak bagi warga desa yang selama ini mengandalkan kearifan dan kebijaksanaannya. Waktu berjalan dan seminggu berlalu, membawa perubahan yang tak terduga. Penyakit-penyakit aneh yang sebelumnya menyerang banyak warga mulai perlahan menghilang, seakan dibawa pergi oleh angin perubahan. Masyarakat mulai berpikir bahwa ini adalah hasil dari perjuangan tak kenal lelah Pak Sekar, yang rela melakukan apapun demi keselamatan warga, meskipun mereka adalah pendukung setia almarhum Pak Bardi. Kejahatan yang pernah melibatkan Pak Sekar seolah tersapu bersih oleh kebaikan yang ia tanamkan. Dengan demikian, keyakinan warga bahwa Pak Sekar adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan almarhum Pak Bardi semakin kuat dan tak tergoyahkan. Seiring berjalannya waktu dan melalui berbagai macam proses yang panjang, Pak Sekar akhirnya resmi dilantik menjadi kepala desa. Awalnya, kehidupan di desa berjalan dengan cukup baik. Namun, suatu hari, bencana alam datang tanpa terduga. Sebuah banjir besar melanda desa itu serta desa-desa lain di hilirnya. Air datang dengan begitu cepat dan ganas, membuat warga kehilangan banyak sekali ternak dan harta benda mereka. Surat-surat tanah dan bangunan hanyut tersapu oleh derasnya air, menambah kepiluan yang dirasakan. Para warga terpaksa diungsikan ke desa-desa yang lebih tinggi, dan banyak di antara mereka yang harus tidur di dalam klotok atau perahu, menunggu air surut dengan harapan yang tersisa. 2 hari kemudian, bantuan dari pemerintahan mulai berdatangan. Ada kabar yang beredar bahwa Pak Kades menerima sumbangan sebesar 100 juta rupiah untuk desa. Namun, kenyataannya, bantuan tersebut tidak pernah sepenuhnya sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Mereka hanya menerima bantuan berupa sembako dan pakaian bekas, yang sebagian besar diketahui merupakan sumbangan dari berbagai daerah. Beras-beras dari pemerintahan pun tidak pernah sampai kepada warga yang paling membutuhkannya. Dalam keadaan yang sulit itu, tidak ada warga yang berani bersuara atau mengeluh. Bantuan yang datang seakan disaring terlebih dahulu sebelum sampai ke tangan mereka. Bahkan ketika air sudah surut dan warga masih belum mendapatkan uang, mereka hanya menerima 5 kg beras bulog yang sudah berkutu saat meminta belas kasih dari Pak Sekar. Bisik-bisik di antara warga mulai terdengar, saling menyalahkan satu sama lain atas pilihan yang mereka buat. 4 bulan kemudian, Aji, anak dari almarhum Pak Bardi, kembali ke desa tanpa mengetahui bahwa ayahnya telah tiada. Ia kebingungan melihat kondisi desa yang sangat berbeda dari yang ia ingat. Anak-anak terlihat bermain dengan wajah murung, mencerminkan suasana hati seluruh desa. Ketika Aji tiba di depan rumahnya, ia terkejut melihat rumah yang tak terurus, dipenuhi oleh tanaman liar yang tumbuh sembarangan. Kebingungan semakin menyelimuti hatinya ketika ia tak menemukan kedua orang tuanya. Aji meninggalkan tasnya dan berlari menuju rumah Pak Dullah, berharap menemukan jawaban atas kebingungannya. Sesampainya di sana, ia melihat Pak Dullah yang tengah memotong kayu, yang kemudian terkejut melihat kedatangannya. Air mata mengalir di wajah Pak Dullah, mencerminkan kesedihan yang mendalam. Ia akhirnya memberitahu Aji bahwa ayahnya telah meninggal dan ibunya kini lumpuh. Berita itu menghancurkan hati Aji yang seketika terduduk lunglai. Ia mempertanyakan banyak hal kepada Pak Dullah, termasuk tentang uang yang selama ini ia terima dan mengapa tidak ada yang memberitahukan kebenaran kepadanya. Pak Dullah menjelaskan bahwa uang yang Aji terima berasal dari tabungan orang tuanya, dan ketika tabungan itu habis, Pak Dullah terpaksa menjual kebunnya demi kebutuhan kuliah Aji. Ibu Aji melarang Pak Dullah untuk memberitahukan kabar duka ini agar Aji tetap fokus belajar.
Mendengar penjelasan itu, Aji merasa perasaannya kacau balau. Ia sulit menerima kenyataan bahwa ayahnya telah tiada dan ibunya kini lumpuh. Rasa kehilangan yang begitu mendalam menghantam hatinya, membuatnya mempertanyakan makna dari gelar sarjana yang telah ia raih. Dalam kesedihan yang mendalam, Pak Dullah mencoba menghibur Aji dengan mengatakan bahwa ia masih memiliki ibu, dan Pak Dullah serta istrinya akan selalu ada untuknya. Aji mulai menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita ayahnya, membawa desa ini ke arah yang lebih baik. Namun, rasa kehilangan tetap membekas dalam hatinya. Selama berhari-hari, Aji menangis di dekat makam ayahnya, merasakan kepedihan yang begitu mendalam atas kepergian sang ayah yang ia cintai. Diam-diam, Aji mulai menyelidiki sendiri penyebab kematian Pak Bardi. Ia sangat yakin bahwa kejadian ini ada kaitannya dengan Pak Sekar, yang kini menjabat sebagai kepala desa. Namun, Pak Dullah memperingatkannya agar tidak berprasangka buruk tanpa bukti yang kuat, karena hal itu bisa berujung pada fitnah. Meskipun demikian, Aji tidak bisa menyingkirkan kecurigaannya dan tetap bertekad untuk mencari kebenaran. Aji memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota, karena temannya yang bernama Abah sedang membutuhkan karyawan. Ia merasa harus mencari uang sendiri dan tidak ingin terus-menerus merepotkan keluarga Pak Dullah yang sudah banyak berkorban untuknya. Istri Pak Dullah merasa kasihan pada ibu Aji yang sedang sakit-sakitan, namun Aji bertekad untuk mandiri dan membalas budi baik mereka. Dengan berat hati, Pak Dullah dan istrinya hanya bisa mendoakan agar Aji sukses di kota. Setelah tiba di kota, Aji melewati berbagai tes untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika akhirnya ia diterima bekerja, ia menabung sebagian dari penghasilannya dan mengirimkan uang kepada Pak Dullah untuk kebutuhan ibunya dan keluarga Pak Dullah. Setahun berlalu, dan kini di desa, berdiri sebuah tempat hiburan yang dipenuhi oleh wanita-wanita cantik dan seksi. Banyak pemuda desa yang datang ke sana, terjerumus dalam gaya hidup yang kurang sehat. Suatu hari, Pak Dullah ingin ikut bekerja mencari pasir, namun ia ditolak oleh salah satu warga. Pak Sekar yang kebetulan ada di sana, mengejek Aji yang dianggap hanya menghabiskan uang dan harta tanpa memberi manfaat. Pak Dullah, dengan setengah emosi, membela Aji dan menyatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Aji. Ia juga menegaskan bahwa sejak awal, ia tidak pernah memilih Pak Sekar sebagai kepala desa, karena ia percaya bahwa almarhum Pak Bardi lebih cocok memimpin desa dengan adil. Pak Sekar yang geram mendengar pernyataan Pak Dullah, mengingatkan agar Dullah berhati-hati dalam berbicara. Tanpa permisi, Pak Dullah meninggalkan tempat itu dengan perasaan kesal. Pak Sekar merasa tersinggung, mengomel kepada orang-orang kepercayaannya, menuduh Dullah menghasut warga untuk tidak memilihnya lagi. Ketika hampir menjelang tahun akhir kepemimpinan Pak Sekar, Aji kembali ke desa bersama seorang wanita cantik yang merupakan kekasihnya. Beredar kabar bahwa Aji berencana mencalonkan diri sebagai kepala desa, yang membuat Pak Sekar semakin gelisah. Orang-orang kepercayaan Pak Sekar melaporkan bahwa Aji telah memberikan santunan kepada warga, membuatnya semakin populer di mata masyarakat. Pak Sekar memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Dullah dan menantang Aji secara langsung. Ia mengejek Aji yang dianggap masih terlalu muda dan tidak pantas menjadi kepala desa. Aji, dengan tenang, menjelaskan bahwa ia memberikan bantuan kepada warga dengan tulus, dan jika warga memilihnya, itu berarti mereka lebih mempercayainya daripada Pak Sekar. Ketika Pak Sekar berargumen bahwa Aji tidak akan bisa menjadi kepala desa karena masih bujangan, Aji mengumumkan rencananya untuk menikah minggu depan dan mengundang Pak Sekar ke pernikahannya. Dengan amarah yang terpendam, Pak Sekar meninggalkan rumah Pak Dullah. Aji tetap tenang dan percaya bahwa niat baiknya akan membawa perubahan positif bagi desa dan membuktikan bahwa ia layak menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Saat mendekati hari pernikahan, tiba-tiba Rini, calon istri Aji, terserang sakit. Apa yang awalnya dikira hanya mimisan biasa, lambat laun berubah menjadi penyakit yang lebih serius. Payudara Rini membengkak seperti bisul, membuatnya menderita sakit yang luar biasa.
Tangis dan erangan kesakitan seringkali terdengar dari dirinya. Situasi ini memaksa Aji untuk mencari pertolongan. Aji memutuskan untuk pergi menemui seorang dukun di tengah hutan karet. Sebelum berangkat, ia meminta Pak Dullah untuk menjaga Rini. Pak Dullah setuju, merasa bahwa penyakit yang diderita Rini bukanlah penyakit biasa. Dengan hati-hati, Aji berangkat secara diam-diam agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang-orang Pak Sekar. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan, Aji akhirnya sampai di sebuah rumah di tengah hutan karet. Di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki paruh baya yang memiliki tato di seluruh tubuhnya. Lelaki tua itu segera mengobati Rini dari jarak jauh. Ia mengatakan bahwa penyakit yang menyerang Rini tidak akan menyebar lebih jauh, meskipun ia belum bisa melihat wajah orang yang mengirim penyakit tersebut. Aji menduga bahwa orang yang sama yang membunuh ayahnya, Pak Bardi, juga yang menyebabkan penyakit pada Rini. Lelaki tua itu mengajak Aji untuk membuka penutup si dalang bersama-sama, meskipun prosesnya tidak akan mudah. Mereka memulai ritual dengan mengelilingi rumah dengan obor dan duduk saling berhadapan di dalam lingkaran kain hitam. Di antara mereka ada seekor belalang hitam legam, yang suaranya melengking di udara malam yang sunyi. Aji memusatkan pikirannya dan merapalkan bacaan yang diajarkan oleh lelaki tua itu. Mereka kemudian mendapati diri mereka berada di sebuah hutan, berjalan masuk lebih dalam. Di sana, mereka melihat sebuah dinding tipis berwarna merah dengan bayangan dua orang di dalamnya. Saat Aji menyentuh dinding tersebut, ia merasa tangannya terbakar dan mengerang kesakitan. Seketika itu juga, Aji tersadar kembali ke dunia nyata, sementara lelaki tua itu masih dalam keadaan meditasi. Aji melihat tangannya yang terluka seperti terbakar, mencoba memusatkan pikirannya kembali namun rasa sakit mengganggunya. Tiba-tiba, lelaki tua itu terbatuk dan darah hitam kental menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Aji panik namun teringat pesan lelaki tua sebelumnya. Ia mengambil daun dan jeruk nipis, meletakkannya di tangan lelaki tua itu. Aji mencoba memusatkan pikirannya kembali namun tetap gagal. Suasana semakin mencekam ketika suara anjing menggonggong dan babi peliharaan lelaki tua itu mengeluarkan suara gaduh. Angin kencang mematikan semua obor di luar rumah. Aji, khawatir akan keselamatan lelaki tua itu, mencoba menyadarkannya. Dengan goresan pisau di lengan lelaki tua, darah segar mengalir dan lelaki tua itu akhirnya tersadar meskipun sangat lemah. Ia mengakui bahwa musuh mereka terlalu kuat. Aji bergegas keluar dari lingkaran kain hitam dan mengambil guci berisi abu, garam, dan jeruk nipis. Ia menaburkannya di sekitar pintu dan jendela sebagai penghalang. Setelah itu, ia membantu lelaki tua itu memulihkan diri. Lelaki tua tersebut menyatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan lebih banyak. Ia berencana meminta bantuan saudaranya keesokan harinya. Dengan nafas panjang dan raut wajah penuh dendam, Aji mengertakkan giginya, bertekad untuk mengungkap kebenaran dan melindungi orang-orang yang ia cintai dari ancaman yang terus mengintai. Jauh di tempat lain, di sebuah lokasi yang sunyi dan gelap, terlihat orang-orang kepercayaan Pak Sekar sedang berkumpul di luar sebuah rumah yang tampak tua dan angker. Mereka tampak gelisah dan terus bergerak, seolah tidak bisa tenang. Salah satu di antara mereka terlihat menghentak-hentakkan kakinya ke tanah dengan penuh emosi. Raut wajahnya nampak sangat berbeda dari yang lain, penuh dengan ketegangan dan kekhawatiran. Pemuda itu adalah Fadilah, teman masa kecil Aji. Fadilah adalah sosok yang telah memberikan banyak informasi penting mengenai gerak-gerik dan rencana Pak Sekar kepada Aji. Diam-diam, ia telah mengkhianati Pak Sekar dan memihak pada Aji, sebuah tindakan yang sangat berisiko namun dilakukan demi keadilan. Salah satu temannya melihat kegelisahan Fadilah dan bertanya apa yang terjadi. Fadilah menjawab bahwa banyak sekali nyamuk di tempat itu, sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah untuk mengusir nyamuk yang mengganggunya. Namun, alasan itu hanyalah dalih untuk menyembunyikan kegelisahan yang sebenarnya menguasai pikirannya. Ia merasa ketakutan dan bersalah atas pengkhianatannya, tetapi ia juga tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kebenaran.
Sementara itu, sudah berkilo-kilometer Aji dan si lelaki tua yang dikenal sebagai dukun berjalan melewati jalan setapak yang sempit dan gelap, masuk jauh ke dalam hutan yang lebat. Mereka ditemani oleh 5 ekor anjing yang gagah dan setia, yang membantu membawa barang-barang mereka. Si lelaki tua nampak masih belum sepenuhnya sehat, namun ia memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan ini demi menemui saudaranya yang juga seorang dukun sakti. Lelaki tua itu begitu tulus dalam usahanya membantu Aji mencari keadilan atas kematian orang tuanya yang diduga kuat ada hubungannya dengan Pak Sekar. Suara patiling terdengar bersahut-sahutan, sebuah pertanda bahwa malam sudah hampir mencapai puncaknya. Obor-obor yang mereka bawa pun sudah dinyalakan untuk menerangi jalan yang gelap. Seekor anjing yang berada paling depan tiba-tiba menggonggong dengan suara khasnya, dan seketika terjadilah saut-sahutan di antara semua anjing. Dari balik pohon yang rimbun, keluarlah seseorang lelaki tua renta dengan pakaian yang hanya menutupi bagian kemaluannya saja. Penampilannya yang menyeramkan sempat membuat Aji mundur karena takut, namun akhirnya keberanian Aji kembali dan ia tetap melanjutkan perjalanan. Lelaki tua renta itu ternyata sudah menunggu kedatangan mereka. Ia menyatakan bahwa rumahnya sudah tidak jauh lagi dari tempat mereka bertemu. Si lelaki tua yang bersama Aji merasa senang karena lelaki tua renta itu sudah mengetahui kedatangan mereka sebelumnya. Orang yang berada di depan mereka itu terkekeh dengan suara yang serak dan kemudian berjalan mendahului mereka menuju rumahnya. Singkatnya, malam sudah cukup larut dan mereka akhirnya sampai di rumah saudara si lelaki tua. Lelaki tua yang bersama Aji langsung berbicara dengan nada kecewa, menyebut bahwa ia kalah dengan tikus-tikus yang ada di luar sana. Ia merasa terhina dan terluka, namun tetap berharap saudaranya bisa membantu mereka. Lelaki tua renta itu kemudian menyatakan kesediaannya untuk membantu, tetapi ia ingin tahu apa imbalan yang akan diberikan oleh Aji. Dengan cepat, Aji menjawab bahwa apapun yang diminta oleh lelaki tua renta itu akan ia berikan, asalkan ia bisa mengetahui siapa dalang di balik semua kejadian yang menimpa keluarganya. Lelaki tua renta itu terkekeh lagi dan dengan nada mengejek, bertanya apakah Aji bersedia memberikan nyawanya sebagai imbalan. Aji terdiam, merasa terkejut dan bingung dengan permintaan tersebut. Lelaki tua renta itu lalu tanpa basa-basi menepuk punggung saudaranya hingga darah keluar dari mulutnya. Segumpal bulu ikut keluar bersama gumpalan darah, yang ternyata adalah bulu burung koak. Lelaki tua renta itu merasa heran mengapa saudaranya bisa terluka karena bulu burung tersebut. Ia kemudian menyatakan bahwa jika saudaranya ingin sembuh, ia harus segera diobati. Si lelaki tua yang dipanggil Kamis itu kembali muntah darah lagi, lalu terjatuh ambruk tak sadarkan diri. Lelaki tua renta itu menenangkan Aji, menyatakan bahwa saudaranya tidak akan apa-apa dan ia tak mungkin membunuh saudaranya sendiri. Tepat tengah malam, lelaki tua renta itu melakukan sebuah ritual yang misterius. Ia sama sekali tidak melibatkan Aji ataupun saudaranya dalam ritual tersebut. Ia terdengar bersenandung di depan pintu, dan tiba-tiba dari atas atap rumahnya ada sesuatu yang melompat-lompat dan berlarian. Daging-daging busuk ia lemparkan ke tanah dan seketika angin yang membawa hawa panas masuk ke dalam rumah. Beberapa kepala rusa yang sudah mati terjatuh dari dinding, dan lelaki tua renta itu kembali tertawa terkekeh. Setelah beberapa saat, keadaan kembali hening. Aji merasa semakin takut dengan keadaan di rumah itu, ditambah lagi saudaranya belum juga sadar. Perlahan-lahan matanya mulai mengantuk, dan ketika ia hampir tertidur, ia dibangunkan oleh si lelaki tua yang sudah sadar. Di tempat lain, Fadilah terus memikirkan sahabatnya, Aji, yang sudah berhari-hari tidak terlihat. Ia merasa khawatir dan cemas, tetapi ia yakin bahwa Aji sedang menjalankan rencananya. Diam-diam, Fadilah pergi ke tempat di mana Pak Sekar pernah mengajaknya, yakni rumah seorang dukun timpang atau buntung. Setelah menempuh perjalanan panjang di tengah gelapnya malam, ia akhirnya sampai di depan rumah tersebut dan berhasil meletakkan sesuatu di depan rumah si dukun. Cukup lama ia mengintip dari balik pohon untuk melihat apa yang akan terjadi pada benda yang ia tanam di depan rumah si dukun.
Namun, tak ada apapun yang terjadi. Karena sudah sangat malam dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, akhirnya ia memutuskan untuk pulang dengan hati yang masih diliputi kecemasan dan kekhawatiran. Aji terbangun dari tidur lelapnya ketika suara lelaki tua memanggil namanya dengan nada yang mendesak. Dalam gelap, ia membuka mata dan mencoba memahami apa yang terjadi. Lelaki tua itu terlihat khawatir, seolah ada sesuatu yang sangat penting yang harus segera disampaikan. Lelaki tua itu memberitahu Aji bahwa temannya telah berhasil meletakkan benda yang mereka bicarakan. Kabar ini mengejutkan Aji. Temannya telah berhasil? Itu berarti mereka kini memiliki petunjuk untuk menemukan benda tersebut. Benda itu sangat berharga dan akan sangat membantu mereka, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang. Keduanya pun segera berusaha untuk fokus kembali, duduk berhadapan dan mencoba memusatkan pikiran mereka. Mereka perlu memastikan bahwa langkah berikutnya diambil dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Dengan konsentrasi penuh, Aji mulai melihat sebuah bayangan rumah dalam pikirannya. Rumah itu ternyata adalah tempat tinggal seorang dukun yang mereka kenal. Mereka berencana untuk masuk ke dalam rumah itu, namun langkah mereka terhenti oleh saudara lelaki tua yang menghadang mereka di depan pintu. Lelaki tua itu berkata dengan tegas bahwa dukun itu bukan tandingan mereka dan ia sendiri yang akan mengurusnya. Mereka berdua menunggu di luar dengan penuh ketegangan, mencoba mendengarkan apa yang terjadi di dalam rumah. Suara perkelahian mulai terdengar, dan tak lama kemudian, lelaki tua itu berhasil menggiring dukun keluar. Di luar rumah, dengan kemampuan yang luar biasa, lelaki tua itu dengan mudah mengalahkan dukun tersebut. Lelaki tua itu kemudian berbicara dengan nada keras dan tegas kepada dukun, menyuruhnya untuk memilih antara mati atau mengambil kembali santet yang telah dikirimkan kepada ibu dan istri Aji. Terdesak dan tanpa pilihan lain, dukun itu akhirnya mengiyakan pilihan kedua. Aji kemudian menambahkan agar dukun itu mengirimkan santet kembali kepada orang yang telah menyuruhnya, tetapi bukan untuk membunuh, melainkan untuk membuatnya menderita seperti yang telah dialami oleh ayahnya dulu. Lelaki tua itu memperingatkan dukun untuk melakukan perintah Aji jika masih ingin menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, ia melepaskan dukun dan menyuruhnya pergi. Ia juga menyuruh Aji untuk pulang dan meyakinkan bahwa ia akan memastikan dukun itu menuruti perintah mereka. Lelaki tua di samping Aji mengangguk setuju dan mengajak Aji pulang, mempercayakan urusan ini kepada saudaranya. Keesokan harinya, ketika mereka sudah tersadar, lelaki tua itu memberitahu Aji bahwa ia sudah boleh pulang. Ia yakin bahwa ibu dan istri Aji sudah sembuh dari santet yang dikirimkan. Aji merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada lelaki tua itu, tidak tahu lagi bagaimana harus membalas kebaikannya. Dengan penuh harapan, Aji pulang dan mendapati bahwa ibunya, istrinya, Pak Dullah, dan istri Pak Dullah sedang duduk berkumpul, bercanda, dan sesekali tertawa. Pemandangan ini membuat Aji meneteskan air mata kebahagiaan. Meskipun keluarganya tidak lagi lengkap seperti dulu, mereka masih bisa berkumpul dan menikmati kebersamaan. Dari kejauhan, Fadilah berlari ke arah mereka dan langsung memeluk Aji ketika sampai di hadapannya. Aji mengucapkan terima kasih kepada Fadilah atas bantuannya. Fadilah menjawab bahwa ia melakukan semuanya bukan hanya untuk Aji, tapi juga untuk semua orang di desa ini. Ia juga mengingatkan Aji bahwa Pak Sekar sedang sakit parah, dengan gejala yang sama seperti yang dialami almarhum ayah Aji. Aji menghela nafas panjang, merasa bahwa orang seperti Pak Sekar memang pantas menerima akibat dari perbuatannya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan sekarang ia menagih hutang itu. Dengan tekad yang kuat dan kepemimpinan yang bijak, Aji akhirnya menjadi kepala desa yang sangat disegani. Meski masih muda, orang-orang tetap menghormatinya karena kecerdasannya dan kemampuannya dalam membangun desa. Di bawah kepemimpinannya, desa itu kini telah berkembang pesat dan berhasil menjadi sebuah kecamatan yang makmur.